Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat zuhur yang diberkati Allah, mari sejenak kita duduk mendengarkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kehidupan kita yang lebih baik. Jemaah yang diberkati Allah, kalau kita tanya sama AI atau AI, mana peradaban yang paling ideal, masyarakat paling ideal yang pernah hidup di dunia ini, maka dia menyebutkan Madinah, masa Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu yang lain-lain disebut Romawi, Athena dan sebagainya. Kenapa Madinah? Karena antara akidah, ibadah, muamalah itu berjalan. Kemudian orang-orang dengan mudah mendapatkan haknya, hukum berjalan dengan baik, dan yang paling penting adalah setiap orang mengkoreksi diri. Kenapa orang mengkoreksi diri? Karena ada dakwah. Kemudian hari ini kita berada posisi yang agak sedikit riskan, ya. Kita tidak tahu apakah perang di Timur Tengah itu akan meluas menjadi perang dunia ketiga atau hanya di situ saja, tapi setidaknya akan mempengaruhi dunia. Mungkin mempengaruhi paling tidak soal ekonomi. Ya, itu yang perang itu toke-toke minyak itu. Minimal harga minyak akan terganggu dan membuat harga barang akan naik, bahan pokok. Nah, ini rentan akan terjadinya krisis ya makanan pokok, dan krisis itu akan melahirkan kriminal, kejahatan dalam komunitas, dalam masyarakat. Jemaah yang diberkati Allah, apa solusinya? Solusinya kita kembali kepada Madinah tadi. Apa yang inti daripada Madinah ini? Dakwah, ya. Saling mengajak, saling memperingati, saling mengingatkan. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, "Wattakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ulaika humul muflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ini ayat 104, "Jadilah wattakum minkum, hendaklah ada sebagian dari kalian, itu umat, sekelompok orang, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, ya. Ulaika humul muflihun." Kalau ini terjadi, kalau dalam suasana damai-damai begini enggak begitu terasa, ya, tapi dalam keadaan yang sulit, maka kita akan merasakan ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Jemaah yang diberkati Allah, barangkali hari ini, ya, sebelum efek dari perang dunia ketiga katakanlah kalau terjadi, banyak orang sudah pesimis, ya. Alah, kaki lagi ya, kaki menan. Akhirnya orang ya tidak mau berusaha lagi untuk menciptakan perubahan dalam hidup ini, ya. Sudah pasrah, nggak mungkin kita. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kondisi Arab itu sangat kacau, berantakan itu. Tapi dengan mau membuka mulut, mau mengajak, 1, 2, 3, kemudian sehingga terjadilah sebuah peradaban yang luar biasa. Itu dimulai dengan ayat ini. Ini ayat wattakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian jemaah yang diberkati Allah, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Kita barangkali tidak punya, ya, kapasitas untuk mendakwahkan level-level yang tertentu dalam negara, masyarakat. Tapi kan ada keluarga, ada tetangga dan sebagainya. Setidaknya kalau kita sudah mampu, misalnya mengendalikan diri sendiri pertama, mengendalikan
keluarga, kemudian mengendalikan tetangga, komunitas, sudah aman. Karena dengan pernah berharap, jamaah yang diberkati Allah, kita hidup dalam satu komunitas, dalam satu masyarakat, itu kita merasa aman di rumah, tapi di sekitar kita tidak peduli. Apa yang terjadi, terjadilah. Tidak akan pernah hidup satu rumah, satu keluarga dalam komunitas yang penuh kriminal, kejahatan. Tidak akan aman kita. Makanya harus membangun benteng itu bukan menempatkan para security, ya. Security yang paling bagus adalah pagar yang paling bagus adalah komunitas di mana kita hidup menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Dan itu tidak terjadi dengan sendirinya, tidak. Ada suatu proses, ada satu keinginan, ada satu kemampuan dari tiap orang ingin merubah. Tapakka elesiro, baik lagi nyanhai. Jemaah yang diberkati Allah, kalau tidak ada yang memulai dalam satu komunitas, dalam satu masyarakat, mempreh-preh. Jadi, tapi kalau sudah ada satu yang mulai, ini kita ubah ini. Ini sudah tidak betul ini, kita ubah. Itu akan ada, karena dalam diri manusia itu ada kebaikan, di samping ada kejahatan. Ada kebaikan yang tertanam dalam diri kita. Maka ketika itu dimulai, orang ramai akan mulai. Dalam waktu masa tertentu akan tersampai satu kesepakatan bersama untuk hidup baik, tenang, damai. Kemudian jemaah yang diberkati Allah, proses pembentukan tersebut, Rasulullah itu menunjukkan satu contoh ketika beliau berdakwah itu sampai dilempar. Padahal kan diajak untuk kebaikan. Para nabi-nabi yang lain juga begitu. Ketika memulai suatu usaha untuk perbaikan itu bukan diterima dengan lapang dada, dengan karpet merah, tidak. Ya, perlawanan yang luar biasa. Karena apa? Orang-orang yang kita ajak untuk berbuat baik ini, dia akan merasa terganggu. Tetapi ketika orang semua bergerak, dia akan terjepit. Dan orang yang mengajak kepada kebaikan itu akan menjadi mayoritas. Contohnya, ketika Rasulullah SAW di Taif, beliau diusir seperti itu. Apa reaksi orang yang mengajak kebaikan ini? Harus punya kesabaran yang tinggi. Tidak mendoakan kepada Allah akan hancur bangsa itu, orang Taif tidak. Tapi Rasulullah mengatakan, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kaumku karena mereka itu tidak tahu. Orang-orang yang berbuat salah, yang keluar dari hidup yang normal, kebanyakan tidak tahu. Walaupun ada juga orang sudah tahu, maka kita ingatkan lagi, dia sudah tahu ini salah, ya. Begitu kita ingatkan, itu dia mudah-mudahan akan kembali. Ada satu perumpamaan dari Rasulullah SAW sebagai contoh yang paling bagus kita teladani. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan orang-orang yang berada di jalan Allah, berada menegakkan hukum, dan orang-orang yang terperosok dalam kesalahan, seperti suatu kaum yang mereka itu naik satu kapal, kemudian di antara mereka ada yang di atas, ada yang di bawah. Fakanallazi fi asfali radu. Ada orang yang di bawah itu ketika yang membutuhkan air, dia naik ke atas dan dia berpikir ini akan mengganggu orang lain. Baiknya nggak usah mengganggu orang lain. Kan ada semacam pemikiran semacam itu. Baiknya kita di bawah saja, kita bocori saja kapal untuk mendapatkan air. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau engkau membiarkan itu terjadi, maka tenggelamlah kapal itu. Kamu dan orang itu akan tenggelam semua. Ini sebuah perumpamaan yang luar biasa. Kalau kita aplikasikan tentunya ketika nauzubillah, ya, sampai pada kondisi kita yang sangat kita tidak inginkan, kalau itu kita biarkan orang melakukan, saya akan lapar, saya tidak punya ini, saya tidak begitu. Tidak ada yang satu berani mengungkap, sudah, kalaupun lapar, kalaupun susah, jangan melakukan kejahatan, jangan berusahalah dan sebagainya. Mudah-mudahan nasihat seperti itu semua akan merasa aman. Dan ini contoh jemaah yang diberkati Allah, contoh perumpamaan dari Rasulullah SAW. Kalau kita ingin damai, ingin hidup tenang dalam sebuah komunitas, dalam satu masyarakat, mari saling mengingatkan, mari saling berdakwah,
Begitu juga dengan organisasi-organisasi dakwah yang sudah melakukan kegiatan untuk menyelamatkan umat ini. Mari kita dukung bersama. Mungkin kita tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dakwah. Mungkin dengan harta yang Allah berikan kepada kita, kita berikan kepada organisasi dakwah yang menyelamatkan bangsa dan umat ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.